Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriah dari SMP Muhammadiyah Kedung Reja. Kali ini saya akan membahas tentang zat aditif, jenis-jenis zat aditif, dan dampak bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif, menjelaskan cara kerja zat aditif, serta menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Coba, tahukah Anda apa itu zat aditif? Apakah sama zat aditif dengan zat aditif? Coba sekarang Anda sebutkan contohnya. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Nah, pada rokok itu ada kandungan zat aditif. Apakah kalian tahu? Di dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Mari kita bahas zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, ingin menggunakannya terus-menerus. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu sangat berbahaya karena berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada kokain, ganja, dan heroin. Golongan yang kedua, narkoba berpotensi tinggi, biasanya untuk pengobatan sebagai pilihan yang terakhir. Contohnya metadon, pentidin, dan morfin. Untuk golongan yang ketiga, narkotika berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan, dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya itu kodein. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan syaraf pusat psikoaktif. Golongan yang pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Golongan yang kedua berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Golongan yang ketiga berpotensi sedang dan dapat menyebabkan ketergantungan, banyak juga digunakan sebagai obat. Golongan yang keempat berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu psikoaktif. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat obat yang berpengaruh terhadap kinerja syaraf pusat. Disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi tubuh. Contohnya ada alkohol, nikotin, dan kafein. Lalu, bagaimana dampak zat adiktif bagi kesehatan kita? Dalam jangka pendek, dampak negatif dari alkohol yaitu menimbulkan sempoyongan, mabuk, dan orang tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Sedangkan dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Selain nikotin, di dalam merokok juga mengandung senyawa tar dan karbon monoksida.
Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker paru-paru, tekanan darah tinggi, impotensi, dan penyakit jantung. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Tahukah kamu, selain di dalam kopi, kafein juga terkandung di dalam teh, namun kadarnya lebih sedikit dibanding dengan kopi. Untuk meningkatkan stimulus kerja otak. Hal ini boleh dikonsumsi, namun tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan dampak zat aditif bagi kesehatan. Penggunaan dalam jangka pendek menghilangkan rasa nyeri, ketenangan berkurang, menyebabkan terjaga hanya sebentar, tidur tidak nyenyak, rasa riang, dan perasaan melambung menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi menurun. Selanjutnya ini sangat berbahaya sekali. Penggunaan dalam jangka panjang, kerusakan sistem syaraf, merusak hati, menyebabkan gangguan jantung, meningkatkan resiko kanker, menyebabkan gangguan pernafasan, koma, dan bahkan sampai dengan kematian. Jadi sekarang udah tahu kan dampak negatif dari penggunaan zat aditif bagi kesehatan? Maka dari itu, mari kita katakan say no to drugs. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.